Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita menghaturkan pangastungkara penganjali umat. Om Swastiastu. Yang terhormat, Ibu Ninyoman Ayu Suci Artini, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman kelas CPGSD yang berbahagia. Topik yang akan kami bahas pada presentasi hari ini adalah metode pengajaran bahasa Indonesia. Tetapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Untuk presensi pertama, yaitu Nikade Ayu Smita Dewi. Presensi ketiga, saya sendiri atas nama Niputu Vanessa Cahyadi. Presensi 10, Nikade Ari Dwi Artini. Presensi 16, Desa Nyoman Tripletnya Paramitasari. Presensi 21, Niluputu Novitasari. Dan presensi 30, Niputu Wulandari. Baik, untuk materi pertama yaitu metode pengajaran akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Smita Dewi. Untuk Ayu Smita, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran. Apa itu metode? Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu Greek. Greek memiliki arti yakni, sedangkan meta berarti melalui, dan hodos artinya jalan atau cara, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001, halaman 741, metode yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, yang selanjutnya, apa itu pengajaran? Pengajaran merupakan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 1997, halaman 15, definisi pengajaran adalah proses, perbuatan, cara, segala sesuatu yang mengenai mengajar. Maka pengajaran bahasa adalah proses, perbuatan, cara, segala sesuatu mengenai mengajar sebuah bahasa. Jadi, metode pengajaran bahasa Indonesia adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan pengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu Smita atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu macam-macam metode pengajaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ari Dwi Artini. Untuk Ari, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fani. Di sini saya Nikade Ari Dwi Artini akan menjelaskan yaitu macam-macam metode pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada metode terjemahan tata bahasa. Metode terjemahan tata bahasa ini merupakan metode yang diwarisi dari pola-pola pengajaran bahasa Latin. Metode ini menekankan pada bagaimana membuat siswa menguasai aturan-aturan tata bahasa dan kosakata dengan memberikan daftar kosakata dan artinya kepada siswa, nah yang nantinya akan digunakan di dalam membaca teks tertulis dalam pelajarannya. Baik, yang kedua yaitu ada metode langsung. Nah, pada metode ini lebih menekankan pada menyimak dan berbicara. Kegiatan belajar bahasa dalam metode langsung menekankan pada hubungan langsung antara kata dan frasa dengan benda dan tindakan, tanpa perlu menggunakan bahasa pertama siswa sama sekali. Baik, yang ketiga yaitu ada metode audiolingual. Metode ini didasari oleh teori yang berakar pada dua aliran pemikiran yang sejajar dalam psikologi dan linguistik. Metode ini menekankan pada pentingnya pola bahasa dalam pengajaran serta memandang bahasa lisan sebagai bentuk komunikasi yang paling utama. Nah, metode ini memanfaatkan prinsip-prinsip yang diambil dari psikologi behavioral yang nampak pada kegiatan-kegiatan seperti menghafalkan dialog, mengulang kalimat secara bersama-sama, dan latihan berulang-ulang
dan menguasai pola-pola kalimat. Yang keempat yaitu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini biasanya lebih banyak digunakan oleh guru dalam menjalankan pembelajaran. Mengapa lebih banyak? Karena metode ini lebih instan, guru tinggal berceramah dalam menyajikan materi. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam berceramah adalah teknik berceramah yang mengaktifkan siswa secara fisik dan psikis. Yang kelima yaitu ada metode diskusi. Pada metode diskusi ini banyak jenisnya. Namun yang paling dikenal dalam pembelajaran yaitu adalah diskusi kelompok. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi pembelajaran. Baik, yang ketiga yaitu ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini merupakan bagian dari metode eksperimen, di mana metode ini menggunakan alat dan bahan praktikum yang memadai. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya, Ari. Untuk materi selanjutnya, yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pengajaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pratnya Paramitasari. Untuk Pratnya, dipersilahkan. Baik, Fani, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran. Faktor yang pertama yaitu faktor pencapaian. Yang dimaksud dengan tujuan yang ingin dicapai ialah tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran merupakan rumusan yang menggambarkan tentang perubahan tingkah laku apa yang akan diperoleh oleh siswa sebagai akibat dari dan pengajaran. Tujuan yang jelas dan spesifik akan memberikan pegangan dan petunjuk tentang metode mengajar. Hal ini sesuai dengan fungsi metode itu sendiri, yaitu cara untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pemilihan metode mengajar yang tepat, untuk mencapai tujuan haruslah memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan. Faktor yang kedua yaitu faktor siswa. Siswa sebagai subjek ajar yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, setiap siswa mempunyai keragaman masing-masing. Hal ini yang harus diperhatikan dalam faktor siswa, diantaranya usia, latar belakang, potensi-potensinya, kemampuan, dan motivasi. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Di samping itu, jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar juga sangat besar pengaruhnya terhadap pemilihan metode mengajar. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu faktor guru. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai keberhasilan pengajaran tersebut. Salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar, yaitu guru harus dapat menerapkan suatu cara untuk tercapainya tujuan tersebut. Dan untuk menghasilkan metode yang efektif, maka seorang guru harus dapat memahami dan mengerti kebaikan dan kelemahan dari masing-masing siswa tersebut. Berdasarkan kemampuan guru dalam menggunakan dan memilih metode mengajar, maka hal ini dapat menunjang tercapainya proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor sifat. Materi yang akan disampaikan, isi proses belajar mengajar akan tercermin dalam bahan yang dipelajari oleh siswa. Hal ini akan berpengaruh terhadap metode mengajar yang akan dipilih. Karena dengan mengetahui sifat materi pelajaran terlebih dahulu, karakteristik bahan pelajaran dapat dikelompokkan atas mata pelajaran vokasional, yaitu mata pelajaran yang membina kecakapan tertentu, yang menjabat suatu jabatan, dan mata pelajarannya yang bersifat non-vokasional, atau mata pelajaran yang membina pengetahuan umum. Baik, sekian pemaparan materi dari saya serahkan kepada Pani.
Baik, terima kasih Pratnya atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai pentingnya metode pengajaran bagi guru yang akan dijelaskan oleh rekan saya Novita Sari. Untuk Novita, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa metode pengajaran itu penting. Pentingnya guru menggunakan metode mengajar ketika menyampaikan bahan ajar, karena kedudukan metode mengajar adalah salah satu upaya agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dan termasuk pula sebagai upaya menggairahkan suasana belajar siswa. Selain itu, metode mengajar juga salah satu komponen yang dapat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan menggunakan metode pengajaran ini, seseorang siswa akan lebih mudah dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru. Tujuannya untuk memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik mungkin. Dan penggunaan metode pengajar ini sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Novita atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode ceramah yang akan dijelaskan oleh Ari Dwi Artini. Untuk Ari Dwi Artini, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fani. Di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh penerapan pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa, di mana seorang guru menyampaikan materi pembelajaran melalui proses penerapan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Adapun keunggulan dari penggunaan metode ceramah ini adalah salah satunya dapat menghemat waktu pembelajaran. Baik, contohnya yaitu guru menjelaskan materi puisi secara lisan kepada siswanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Fani. Baik, terima kasih Ari atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu kendala serta solusi dari penerapan metode ceramah pada pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wulandari. Untuk Wulandari, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala serta solusi dalam menerapkan metode ceramah pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti diketahui, setiap metode pengajaran itu memiliki kendala atau kelemahannya masing-masing. Seperti juga halnya dengan metode ceramah yang merupakan metode klasik yang sudah ada dari zaman dulu. Adapun kendala dalam penerapan metode ceramah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, siswa cenderung merasa lebih cepat bosan. Karena prosesnya yang bersifat satu arah, di mana artinya hanya guru yang menyampaikan informasi atau bisa dianggap bersifat monolog non-partisipatif. Nah, apalagi jika penerapannya itu dilaksanakan dengan kurun waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu, dalam penerapan metode ceramah ini, terkadang ada guru yang tidak mengerti pentingnya volume suara, artikulasi, dan juga tempo, yang sebenarnya dapat mempengaruhi dari keefektivitasan penerapan metode ini. Baik, slide selanjutnya, Fani. Nah, adapun solusi dari kendala-kendala tersebut yaitu yang pertama, di zaman yang sudah modern ini, dalam penerapan metode ceramah, seorang guru dapat memilih media pembelajaran yang menarik.
misalnya seperti gambar, video, PPT, dan lain-lain, yang membuat anak menjadi lebih fokus dalam mendengarkan, di mana hal ini dapat mengantisipasi rasa bosan pada anak, serta meningkatkan konsentrasinya, sehingga siswa jadi lebih paham dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah seorang guru harus benar-benar memahami bahwasanya dalam penerapan metode ceramah ini, gurulah yang menjadi center atau pusat perhatian. Jadi, guru harus memperhatikan bagaimana volume suara, artikulasi, dan intonasi yang baik ketika menerapkan metode ceramah ini dalam mengajar, sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wulan untuk pemaparan materinya. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, kami akan mensimulasikan metode pengajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode ceramah, di mana rekan saya, yaitu Wulandari, akan berperan sebagai guru dan anggota lainnya sebagai siswa. Baik, kita mulai saja. Untuk Wulandari, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fani atas kesempatannya. Di sini saya akan mensimulasikan dan rekan-rekan kami, yaitu mengenai metode ceramah dalam penerapan materi teks prosedur. Baik, langsung saja saya mulai. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Selamat pagi, Ibu. Keadaan kami baik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya siapa? Saya, Ibu. Baik, untuk Fani, apakah bisa memimpin doa? Baik, bisa, Bu. Baik, silakan dipimpin doanya. Baik, untuk teman-teman, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi teks prosedur. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Apakah kalian pernah membuat mie instan di rumah? Pernah, Bu? Saya pernah, Ibu. Saya pernah, Pernah, Ibu. Bu. Nah, semuanya pernah ya. Nah, kalau gitu, waktu kalian membuat mie instan, apakah kalian mencampurkan bumbunya terlebih dahulu atau merebus mie-nya terlebih dahulu? Saya merebus mie dulu, Bu. Bu. Baik. Nah, sekarang kalian akan Ibu putarkan sebuah video. Mohon kalian simak baik-baik ya. Nah, udah kalian lihat tadi videonya? Sudah, Ibu. Kira-kira itu video tentang apa ya? Ada yang bisa menjawab? Video tentang membuat mie, Bu. Ya, betul. Nah, itu adalah salah satu contoh teks dari teks prosedur. Nah, di mana teks prosedur itu adalah teks yang dapat kita terapkan
Dengan mempelajari itu, tujuannya adalah kita mengetahui bagaimana caranya mengerjakan sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang urut. Contohnya tadi adalah seperti dalam membuat mie instan. Nah, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih itu teks prosedur. Atau sebelum itu, Ibu mau tahu nih dari video tadi yang sudah Ibu putarkan, apakah ada dari kalian yang bisa menebak apa sih itu teks prosedur? Silakan. Coba Vanessa. Menurut saya, teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang cara membuat sesuatu, mungkin Bu. Ya, bagus. Akan Ibu lengkapi ya jawabannya. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang menyajikan langkah-langkah bagaimana kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu secara urut. Nah, adapun ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama adalah menggunakan kata-kata kerja perintah. Contoh kata kerja perintah, ada yang tahu? Coba Ari Dwi Artini. Rebuslah. Bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata kerja perintah. Selain rebuslah, itu ada masukkan. Misalnya dalam membuat mie tadi, masukkanlah mie-nya. Atau rebuslah mie-nya. Tuangkanlah airnya. Nah, itu adalah salah satu contoh kata kerja dalam teks prosedur. Nah, selanjutnya, yang kedua itu adalah menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi itu adalah kata sambung. Dalam teks prosedur, kita menggunakan juga kata konjungsi, contohnya seperti kata dan, selanjutnya, kemudian ada juga kemudian, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cirinya menggunakan kata-kata teknis, misalnya seperti goreng atau rebus, ada juga tadi motong, kayak gitu. Nah, kemudian ciri yang keempat yaitu terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Misalnya, apa sih tujuan kita membuat mie? Atau apa sih tujuannya teks prosedur, apa ya misalnya, dalam membuat kopi, nah kayak gitu. Kemudian ciri yang terakhir adalah adanya alat dan bahan yang digunakan. Nah, alat dan bahan itu misalnya dalam membuat mie, tadi ada piring, alatnya ya, ada garpu, kemudian bahannya itu ada air, ada juga mie-nya tentu. Nah, kemudian itu adalah ciri-ciri teks prosedur. Kemudian adalah jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini terdiri dari 3-4 langkah. Nah, misalnya tadi dalam membuat mie atau menghidupkan televisi, membuat kopi. Nah, itu adalah contoh teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua ada jenis teks prosedur kompleks, di mana teks prosedur kompleks ini terdiri dari banyak langkah-langkah. Misalnya seperti membuat donat, membuat roti, merajut tas, dan lain-lain. Nah, kemudian jenis yang terakhir yaitu jenis teks prosedur protokol. Nah, di mana urutannya itu dapat kita ubah-ubah, tetapi hasilnya itu akan tetap sama meskipun urutannya itu kita rubah. Misalnya dalam menyuci sepatu, apakah sepatunya kita basahkan dulu atau kita isikan deterjen dulu, itu dapat kita ubah-ubah, tetapi hasilnya itu tetap sama, yaitu sepatunya itu setelah dicuci tetap bersih. Nah, kemudian Ibu akan jelaskan mengenai struktur teks prosedur. Nah, teks prosedur ini terbagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama yaitu ada judulnya. Jadi, nanti ketika Ibu suruh kalian membuat teks prosedur, kalian buat terlebih dahulu itu apa? Judul. Nah,
Misalnya tadi cara membuat mie itu adalah salah satu judul yang bisa kalian gunakan. Kemudian yang kedua itu ada tujuan. Tujuan bagaimana misalnya dapat mengetahui bagaimana cara membuat mie. Nah, kemudian yang ketiga itu kalian terangkan juga alat dan bahan yang diperlukan. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan juga alat dan bahan dalam membuat mie itu ada alatnya piring, sendok, misalnya ada juga spatula misalnya, kemudian bahannya itu ada air, mie, telur misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang paling penting itu ada langkah-langkah. Nah, ketika membuat teks prosedur itu sangat diperlukan langkah-langkah. Bagaimana kita membuat langkah-langkah yang urut. Nah, dari tahap awal sampai tahap akhir. Kemudian yang kelima itu ada penutup. Nah, penutup ini berisi kata-kata motivasi. Ini sifatnya itu tidak harus. Nah, jadi itulah pemaparan Ibu mengenai materi kita hari ini, yaitu materi teks prosedur. Apakah ada anak-anak yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Tidak, Ibu. Tidak, baik. Semuanya sudah paham ya? Baik. Nah, karena semuanya sudah paham, maka Ibu akan kasih tugas untuk hari ini, yaitu membuat salah satu contoh teks prosedur sederhana. Nah, teksnya ini bebas, bisa membuat apa saja ya dari teks prosedur. Kemudian ini tugasnya itu ditulis di kertas double folio, kemudian dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk tugasnya apakah ada pertanyaan? Baik. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk Ketua kelas, Fani, apakah bisa memimpin doa sekali lagi untuk menutup kelasnya? Bisa, Ibu. Baik, silakan. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fani. Nah, untuk anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya, untuk partisipasinya juga. Ibu mengucapkan terima kasih. Untuk minggu depan, Ibu harapkan semuanya sudah mengumpul tugas. Dan yang lain yang belum aktif juga, mohon keaktifannya lagi ya. Nanti akan Ibu kasih poin kalau kalian lebih aktif di dalam kelas. Baik, sekian dari Ibu. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan para mesanti. Santi, Om. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Fani. Baik, itu tadi merupakan contoh simulasi mengenai metode pengajaran bahasa Indonesia, yaitu menggunakan metode ceramah dengan materi teks prosedur. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.